tidak ada jalan pintas untuk menjadi pantas, maka lakukanlah yang terbaik sedapatnya dan menjadilah versi terbaik untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Harapan yang paling saya inginkan tentunya Mukain itu menjadi pionir untuk merangkul anak-anak muda lain, komunitas-komunitas lain supaya kita sama-sama bisa melakukan gerakan kolektif gitu ya untuk pengembangan kedaerahan, karena jika hanya mengandalkan Moka saja dirasa sulit gitu ya. Jadi kita perlu untuk membuka koneksivitas seluas-luasnya, berkolaborasi dan sama-sama melakukan gerakan kolektif untuk pengembangan kedaerahan. Itu tentunya yang menjadi harapan kita bersama gitu kan. Buku yang pernah saya baca itu ada Positive Life, Positive Vibes gitu ya. Itu sangat menginspirasi banget. Dan ada salah satu kalimat yang sangat berkesan di buku tersebut. Jangan sibuk membuat orang lain terkesan, tapi buatlah dirimu sendiri terkesan dan jadilah versi terbaik dirimu sedapatnya gitu ya. Dan itu sangat berkesan banget gitu. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Kang Nabil? Penting banget Kang, karena bahasa Inggris ini tuh bahasa yang universal. Artinya ketika kita ingin bersaing di dunia global, bahasa Inggris ini tuh menjadi penunjang utama untuk kita bersaing di sana gitu ya. Dan bahasa Inggris ini tuh menjadi bahasa komunikasi setiap negara. Dan ya harapannya skill dari bahasa Inggris ini tuh terus bisa ditingkatkan supaya nanti kita bisa bersaing di dunia global gitu kan. Halo teman-teman Primer English, hari ini kita kedatangan seorang teman dari Paguyuban Mojang Jajaka Garut 2023 ya, bersama Kang Nabil. Halo Kang Nabil. Ya, halo teman-teman. Kenalin, nama aku Nabil Najwa Atila dari Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Garut dan Mojang Jajaka Angkatan 2023. Ya. Baik, Kang Nabil, kita ucapkan terima kasih ya, sudah sama-sama berkenan menyempatkan waktunya kita untuk ngobrol-ngobrol nih nanti ke depan. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, biasanya kita pengen tahu dulu nih background-nya, mungkinnya mulai dari kemarin sekolah ataupun kuliahnya jurusan apa, kemudian sekarang lagi kegiatan apa, dan seterusnya, silakan. Untuk, kalau nama udah ya tadi nama Nabil Najwa Atila, biasa dipanggil Nabil, dan untuk background ke belakang, latar belakang gitu ya, saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, mengambil program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. Kalau misalkan untuk kesibukan atau aktivitas saat ini, untuk kesibukan yang terikat, sebenarnya nggak ada gitu ya, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya fleksibel, tentatif, ya alhamdulillah setiap minggu ada kegiatan gitu ya, untuk meningkatkan produktivitas harian aja sih gitu. Gitu Kak. Jadi sekarang itu baru lulus ya? Iya. Jadi baru lulus dari jurusan olahraga lah jurusan kita olahraga. Sebut ya, olahraga di UPI. Pertanyaan pertama itu mungkin yaitu, mengapa mengambil jurusan olahraga gitu ya, dulu dari sekian banyak jurusan di UPI gitu? Kenapa mengambil jurusan olahraga? Yang pertama saat itu saya pengen masuk di kedinasan Bintara AD, dan tadinya sih pengennya supaya menunjang, supaya pada saat itu, karena kan tahun 2019 itu saya gagal di Bintara AD dan harapannya bisa ada tunjangan untuk di tahun berikutnya, makanya saya dapat daftar di PJKR supaya bisa menunjang fisik aja sih. Dan alasan lainnya termotivasi juga oleh guru, karena saat di SMA saya dekat dengan guru olahraga, jadi banyak sharing juga sama guru olahraga gitu. Sesuruh apa sih belajar jurusan di olahraga? Mungkin di sini ada teman-teman anak kelas 12 mungkin ya, bisa dikasih sedikit gambaran gitu ya. Untuk keseruan tentunya seru banget gitu ya, karena dalam proses pembelajarannya polanya itu menarik dan senang banget aja gitu ya setiap ada di pembelajarannya, karena hal utama yang paling terkesan dalam setiap pembelajaran adalah mentalitas gitu ya. Selain itu juga teman-temannya suportif, jadi saling mendukung gitu ya, karena pola pembelajarannya seru dan memacu pada mentalitas, jadi teman-teman juga suportif gitu untuk sama-sama saling mendukung di setiap proses pembelajaran gitu Kang. Jadi Nabil itu pendidikan olahraga ya nanti, jadi title-nya tuh SPD ya, jadi nanti mungkin gambarannya menjadi guru olahraga ya. Ya, jadi guru olahraga. Kalau misalkan ada orang yang berminat nih Kang, mau jurusan ke olahraga, tapi nggak ada basic, maksudnya dia nggak ahli-ahli banget deh ke olahraga, itu gimana tuh kira-kira? Kalau permasalahan tersebut bukan jadi masalah sih sebenarnya Kang, karena teman-teman saya termasuk saya sendiri juga basicnya nggak terlalu mendalam tentang olahraga atau bukan atlet dulunya gitu ya, tapi nanti di sana ketika teman-teman masuk akan diperkenalkan kembali tentang basic-basic olahraga, pendidikan jasmani, pendidikan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi nanti kedepannya bisa mengikuti juga sih sebenarnya gitu ya, karena
ketika masuk perkuliahan kita sama-sama belajar dari awal lagi aja sih gitu. Jadi nih teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Ya ini terutama untuk anak kelas 12 Betul. ya. Yang sekarang lagi mungkin ada beberapa sebagian yang masih bingung mencari jurusan ya. Kemudian ini deh, boleh dikasih tahu juga mengenai fasilitasnya Kang di UPI nih. Ini kan jurusan olahraga gimana? Dikasih gambaran nih buat teman-teman. Untuk fasilitasnya saya rasa cukup lengkap gitu ya, karena di UPI kita ada kolam renang. Nah, kolam renang biasanya dipakai untuk pembelajaran akuatik, terus ada stadion yang biasa digunakan untuk pembelajaran sepak bola, terus juga hoki, ada juga atletik, dan ada gimnasium. Nah, di gimnasium ini tuh biasa dipakai buat pembelajaran voli, terus juga untuk pembelajaran futsal, dan ada tempat gymnya juga. Nah, selain itu juga ada gedung yang biasa kita gunakan untuk pembelajaran badminton dan juga senam. Jadi ada beberapa gedung yang memang saya rasa gitu ya untuk fasilitasnya cukup lengkap gitu untuk anak-anak olahraga gitu. Ya, jadi nih teman-teman yang masih ragu mungkin ya mencari jurusan, mungkin bisa salah satu alternatif di sini ya, jurusan olahraga. Dan informasi lebih lanjut mungkin nanti bisa ke Kang Nabil ya. Betul. Bisa via Instagram atau mungkin bisa langsung ke di situsnya juga, di situsnya, di websitenya ya, nanti cari tahu. Baik Kang Nabil, kita ingin lanjut nih pertanyaan mengenai ke Mojang Jajakannya nih Kang. Pertanyaan awalnya, gimana ceritanya seorang Nabil bisa ikutan ke Mojang Jajaka? Oke, yang pertama termotivasi oleh teman gitu ya, karena sempat diajak juga di tahun 2022 sama teman. Dan saya belum banyak tahu tentang Mojang Jajaka, tapi saya nonton di grand finalnya. Dan ternyata atmosfernya itu sangat seru sekali. Ya, gitu. di Art Center berarti ya? Iya, sangat seru dan saya termotivasi dan ada impian saya juga pengen jadi salah satu finalis yang ada di panggung tersebut. Pada akhirnya di 2023 saya coba ikut, saya coba terus meningkatkan skill-skill yang memang berkaitan dengan Mojang Jajaka gitu ya. Pengetahuan tentang seputar Garut, public speaking, behavior dan lain sebagainya, saya coba asah dan akhirnya alhamdulillah, qadarullah gitu ya, saya bisa ada di panggung grand final tersebut dan saat ini saya mendapatkan amanah sebagai Jajaka Wakil 1 tahun 2023. Itu kategori yang dewasa. Kalau misalkan tadi sudah diberitakan sih sama Nabil, ada beberapa persiapan yang harus disiapkan ya, untuk ya. Coba deh dikasih gambaran nih, barangkali ada teman-teman yang mau ikutan juga di tahun ini gitu ya, apa yang harus dipersiapkan? Untuk persiapan, paling persiapan tentang keterampilan dan pengetahuan seputar Garut itu teman-teman yang paling penting gitu ya. Terus untuk non teknisnya administrasi. Nah, administrasi ini tuh biasa berkaitan dengan identitas dan lain sebagainya. Terus juga ada bikin CV, administrasi lainnya juga gitu ya, banyak. Tapi insya Allah tidak terlalu merepotkan gitu ya, karena ya administrasinya juga basic dan bisa dipersiapkan dengan cepat gitu. Nah, untuk kemampuan-kemampuan lain, yaitu yang tadi saya bilang, ada pengetahuan, ada keterampilan yang memang harus teman kuasai, apalagi seputar Garut dan seputar Mojang Jajaka itu Kang. Kalau kemarin Kang Nabil di Ujuk bisa nampilin apa? Saya nyanyi kebetulan. Oke. Ya, saya nyanyi Garut Intan kalau nggak salah waktu itu tuh. Jadi karena ya memang hobi saya juga nyanyi, main musik, main gitar, jadi saya coba meningkatkan skill saya di situ aja gitu. Dan dipertontonkan pada saat unjuk kabisa atau unjuk keterampilan gitu. Jadi bahasanya bisa unjuk kabisa atau unjuk keterampilan ya. Tapi pertanyaan gini, kalau misalkan ada yang ingin misalkan ya nanti di tahun ini ingin ikut, tapi dia belum menemukan unjuk kabisanya, ada tips gak ya gimana caranya? Tipsnya pasti nanti bisa kok Kang, karena beberapa teman saya juga yang mereka ceritakan ke saya, dia gak ada basic tentang keterampilan dan lain sebagainya, tapi ketika pada saat itu karena menjadi salah satu step yang harus dilewati, biasanya mereka itu mengasah skill-skill mereka dan itu menjadi skill baru bagi mereka yang tadinya jarang main suling, jadi belajar main suling, yang tadinya gak pernah nari, jadi belajar nari. Jadi untuk kemampuan-kemampuan tersebut bisa diasah dan bisa dilatih sebenarnya gitu Kang. Jadi bisa mungkin dipersiapkan sekarang ya. Iya, bisa Tapi kasih gambaran deh, angkatan Nabil tahun kemarin. Nunjukin apa aja? Tadi Nabil kan nyanyi, udah ada jelas tuh udah nyanyi, kemudian apa lagi? Kalau mayoritas itu nyanyi sama nari, terus ada yang main alat musik kayak kendang, suling, dan lain sebagainya gitu. Jadi ada nuansa-nuansa Sundanya aja gitu Kang. Oke, kalau alat musik modern ada yang main drum gitu? Kalau drum nggak ada, paling alat musik tradisional. Kendang mungkin ya? Iya. Jadi ini mungkin nanti teman-teman mungkin
silakan aja diasah dari sekarang ya. Bisa diasah dari sekarang, bisa dilatih dari sekarang teman-teman. Karena banyak teman-teman saya yang pengen ikut Mojang Jejaka, terkendalanya itu di situ. Mereka pesimis karena nggak ada bakat yang bisa ditunjukkan, padahal bakat itu bisa dilatih gitu, bisa ditemukan dalam waktu yang dekat, juga bisa dilatih dari sekarang lah gitu. Jadi bisa dipersiapkan oleh teman-teman semua gitu. Jadi nggak usah khawatir. Iya, jadi banyak lah ya kategorinya. Mungkin bisa public speaking juga bisa. Dan unjuka bisa juga, bukan jadi salah satu penilaian yang besar gitu ya untuk kita bisa lolos ke sana, karena masih ada penilaian-penilaian lain yang nantinya bakalan diperlihatkan oleh kita pada juri gitu. Jadi itu mah cuma salah satu step aja yang harus dilewati gitu kan. Jadi nih, nggak usah khawatir nih, barangkali yang mau ikutan tahun ini, dipersiapkan aja ya, gitu betul. Ya. Oke, selanjutnya mengenai program nih Kang. Kang Nabil kan istilahnya sudah menjalani atau jabatan ini hampir setengah tahunan lah ya, kurang lebih ya. Dari beberapa program yang sudah dilalui oleh Kang Nabil, mana yang paling seru? Untuk program yang paling seru ada Motekaran sama ada Moka Uninga Kang. Nah untuk Motekaran ini sebenarnya program baru karena kita mengupayakan berawal dari Mojang Jejaka untuk membiasakan diri berolahraga, lari, biasanya setiap hari Sabtu atau hari Minggu gitu ya, setiap minggu. Nah, untuk Motekaran ini juga kita berusaha merangkul anak-anak muda lainnya supaya responsif terhadap popularitas yang ada, karena saat ini kan lari itu sangat populer gitu ya kan. Jadi kita berusaha merangkul juga pihak-pihak eksternal untuk sama-sama ikut dalam kegiatan Motekaran ini, karena ada edukasinya juga. Jadi Motekaran itu kita sambil mengelilingi wilayah-wilayah atau wisata-wisata yang bisa kita sosialisasikan pada akhirnya gitu ya. Kayak bangunan heritage, terus tugu-tugu yang kayak gitu-gitu kan banyak orang yang masih belum tahu tentang cerita di baliknya gitu ya. Jadi kita juga observasi terkait hal itu. Nah kalau untuk Moka Uninga kita ada namanya Sabah Budaya, Sabah Wisata, dan Sabah Karya. Jadi kita tuh observasi ke beberapa tempat terkait wisata, budaya, dan juga karyanya gitu ya. Dan kita upayakan untuk bisa mensosialisasikan menggunakan media digital gitu. Jadi kita harapannya mulai dari Mojang Jejaka ada peran untuk bisa membantu meningkatkan pengembangan kedaerahan, apalagi terkait mensosialisasikan potensi-potensi yang ada di daerah gitu. Ya, menarik ya. Gitu. Saya tadi yang Motekaran ya. Kalau Motekaran itu bisa diikuti oleh umum atau gimana? Bisa banget Kang. Oh bisa ya? Bisa banget. Caranya gimana? Nah, kita tuh setiap akan melaksanakan Motekaran selalu menyebarin pamflet gitu. Jadi nanti teman-teman yang pengen ikut itu bisa langsung kontak yang ada di pamflet tersebut, bisa langsung teman-teman chat aja supaya nanti bisa kita data juga, dan pada pelaksananya kita ya bareng-bareng lari. Oh gitu. Ya. Jadi ini terbuka untuk umum ya. Jadi tidak tertutup untuk kalangan Moka aja gitu. Dan biasanya mungkin bisa dilihat di Instagramnya Moka Garut ya. Iya. Oke. Betul. Jadi antara Sabtu atau Minggu ya. Antara Sabtu atau Minggu. Oh, jadi ini ya kesempatan bagus saya rasa ya. Selain tadi memperkenalkan beberapa tempat yang menarik di Garut, yang membuat kita sehat juga ya. Terus yang tadi yang Sabah Sabah Uninga dan seterusnya, Kang Nabil kebagian kemana kemarin? Kalau saya waktu itu ke Cisurupan Papandayan memperkenalkan wisata Kawah Papandayan. Jadi waktu itu juga pada pelaksananya seru banget gitu ya. Karena ada beberapa hal yang ternyata seasik itu di Kawah Papandayan gitu. Jadi harapannya nanti teman-teman juga bisa berkunjung gitu ya ke wisata-wisata yang ada di Garut, khususnya Kawah Papandayan yang pernah saya kunjungi juga. Sudah di-up di Instagram? Sudah. Oh, sudah ya. Ada di Instagram Moka juga. Teman-teman bisa kepoin juga gitu ya. Jadi ini salah satu program yang menarik saya rasa. Jadi semakin banyak kita tempat-tempat wisata yang diperkenalkan ya. Betul. Apa yang baru dari Papandayan by the way? Kalau yang baru sebenarnya ya masih sama-sama aja, tapi ketika saya ke sana karena baru pertama kali jadi sangat berkesan gitu, karena secara pemandangannya itu sangat luar biasa, menarik banget dan bikin saya betah aja sih ketika saya di situ gitu ya, apalagi di bagian kawahnya gitu. Jadi ya teman-teman harapannya bisa berkunjung juga dan bisa sama-sama menikmati pemandangan yang luar biasa di sana gitu. Kalau dari titik ini kan dari primary itu mungkin ke parkiran Papandayan ada 1 jam mungkin ya, kurang lebih ya 1 jam. Nanti ya ini barangkali mungkin ada teman-teman yang belum pernah ke Papandayan, tapi penasaran gitu. Kita kasih gambaran mungkin Kang Nabil boleh ya. Kalau dari titik Garut Kota mungkin 1 jam ya, menggunakan kendaraan lah kurang lebih ya. Kemudian kalau pendakian berapa menit dari parkiran ke atas? Dari parkiran. Kan sekarang mah udah agak rapi ya. Oke.
Kalau misalkan jalannya santai ya mungkin sekitar 30 menit ya. Oh, itu udah nyampe ke kawah matinya ya. Tapi tenang aja, nggak akan capek karena kiri kanan kita itu banyak pemandangan, jadi terobati lah capeknya gitu ya Kang. Gitu, jadi seru banget lah, teman-teman harus berkunjung pokoknya ke sana gitu. Ya, jadi ini juga sekaligus mungkin memperkenalkan Papandayan gitu ya ke rekan-rekan yang belum pernah, baik orang Garut sendiri atau mungkin teman-teman Kang Nabil yang di luar Garut nih. Iya, gitu. Betul. Dan paling ada satu yang perlu saya ingatkan gitu ya Kang, karena jalannya itu lumayan agak curam, jadi untuk kondisi kendaraan harus benar-benar optimal dan bisa dijaga gitu ya Kang. Betul. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti remblong atau lain sebagainya gitu. Jadi dipastikan kondisi kendaraan dalam kondisi aman. Gitu. Iya betul. Jadi ya agak nanjak lah sampai parkiran Papandayannya ya. Tapi kalau untuk fasilitas sudah lengkap ya, jajanan, ada air juga di sana melimpah kan ya. Gitu. Gak usah khawatir lah gitu kan. Dan di sana juga tersedia mungkin untuk campingnya ya. Ada campingnya juga. Nah kalau misalkan teman-teman pengen camping itu bisa banget. Apalagi kalau camping pasti seru banget gitu ya. Oke. Ya. Baik, selanjutnya tadi udah beberapa program yang sudah disampaikan oleh Kang Nabil. Saya ingin nanya mengenai tantangan nih Kang Nabil. Kan dalam sebuah organisasi pasti ada aja gitu ya tantangan yang harus kita lalui. Tantangan apa yang dihadapi oleh Kang Nabil sama teman-teman dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan pada saat masuk MOKA berarti ya Kang? Iya, baik pada masuk MOKA atau pas menjalankan program. Nah untuk tantangan pada saat masuk MOKA sebenarnya konflik personal gitu ya, karena biasanya kepercayaan diri itu diuji ketika melihat teman-teman yang lain lebih bagus, kita merasa kurang optimal atau kurang optimisme yang ada dalam diri kita. Nah itu yang biasanya diuji gitu ya. Dan saya pun merasakan gitu, tapi pada akhirnya kita harus bisa menguatkan diri sendiri gitu ya, bahwa kita juga punya potensi, ada hal-hal yang memang itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam diri kita dan perlu dihargai dan perlu kita tunjukkan gitu, supaya teman-teman lain juga termotivasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika melihat orang lain lebih bersinar atau kualitasnya lebih bagus, justru kita tuh harus termotivasi untuk bisa menunjukkan seminimal-minimalnya itu hal yang sama atau bahkan lebihnya, kita harus bisa lebih dari mereka gitu. Nah untuk tantangan di dalam organisasi paling banyak kegiatan-kegiatan yang bentrok gitu ya, baik kegiatan di paguyuban sampai kegiatan pribadi saya juga gitu. Dan pada akhirnya kita harus bisa memanage waktu. Setiap kegiatan usahakan kita catat, jadi setiap ada kegiatan kita udah tahu nih kegiatan prioritas yang udah kita tentukan itu yang mana gitu ya. Dan setiap harinya kita tahu kegiatan apa yang akan kita lakukan gitu kan. Oke, jadi ada beberapa tadi ya tantangan, tapi ya selama istilahnya kitanya siap pasti bisa dilalui ya. Oke. Apa nih kegiatan selanjutnya dari MOKA, mungkin bisa dikasih tahu barangkali? Kalau untuk kegiatan MOKA sebenarnya yang selanjutnya ada kegiatan internal gitu ya Kang, yang mungkin ya masih kita rancang gitu ya, jadi belum bisa kita expose juga. Tapi untuk kegiatan yang sedang kita persiapkan ada kegiatan internal aja sih gitu Kang. Dan mungkin nanti infonya bakal kita sampaikan di GMOKA gitu. Iya, jadi di Instagramnya biasanya kita sering lihat juga ada beberapa kegiatan-kegiatan ya. Termasuk mungkin yang tadi ya, Sabah Wisata masih berjalan ya. Itu pasti masih berjalan. Nanti ada part 2-nya juga. Jadi kan kemarin baru part 1 dan sekarang akan penggarapan di part 2. Terus akan ada program Kaulinan Barudak juga gitu kan. Nah, jadi ini baru ya, Kaulinan Barudak. Baru. Ya, jadi kita bakalan mengadakan kegiatan tradisional, permainan tradisional. Jadi ya sambil kita memberikan edukasi juga ke masyarakat bahwa kegiatan tradisional ini tuh masih melekat di kita gitu ya. Dan harapannya juga masih bisa kita lestarikan kegiatan-kegiatan tersebut. Jangan sampai luput oleh zaman gitu ya. Karena kan kita zaman udah digitalisasi dan lain sebagainya, tapi tetap kita harus juga menghargai budaya yang sudah ada dalam setiap waktunya gitu. Iya ya, karena kan di sini Garut juga banyak ya tradisi-tradisi yang harus istilahnya kaulinan tadi juga banyak. Mungkin dengan adanya MOKA ini bisa istilahnya disebarluaskan kembali gitu ya. Ya mengurangi anak-anak tidak tergantung pada gadget melulu gitu ya. Banyak kok mainan-mainan Sunda yang bisa tetap kita mainkan dan masih seru ya. Betul. Oke. Mungkin anak-anak sekarang itu sebagian mungkin sudah pada nggak ingat main kaleci gitu ya. Kalau Nabil mungkin masih kealaman ya? Masih ya dulu waktu kecil ya. Kalau sekarang kan udah udah jarang ya. Di lingkungan kita udah jarang lihat ada main kaleci, petak
petak sumpu apa? Iya, petak umpet yang kayak model-model kayak gitu, sonlah tuh, sonlah. Yang kayak gitu mungkin udah istilahnya anak sekarang apa ini ya? Tapi mungkin ya ini salah satu usaha dari Moka gitu, memperkenalkan kembali ya. Saya rasa itu positif kegiatannya. Baik, Kang Nabil, selanjutnya nih, mungkin apa nih harapan besar bagi seorang Nabil untuk Moka? Untuk harapan yang paling saya inginkan, tentunya Moka ini tuh menjadi pionir untuk merangkul anak-anak muda lain, komunitas-komunitas lain, supaya kita sama-sama bisa melakukan gerakan kolektif gitu ya, untuk pengembangan kedaerahan. Karena jika hanya mengandalkan Moka saja dirasa sulit gitu ya. Jadi kita perlu untuk membuka koneksivitas seluas-luasnya, berkolaborasi, dan sama-sama melakukan gerakan kolektif untuk pengembangan kedaerahan. Itu tentunya yang menjadi harapan kita bersama gitu kan. Jadi ini harus menjadi gerakan bersama, dan Moka pun istilahnya terbuka untuk menjalin kolaborasi. Tentu. Kolaborasi. Oke, ya ini informasi yang menarik. Baik, selanjutnya Kang Nabil, kita ingin bergeser karena tadi Kang Nabil itu kan jurusannya pendidikan ya. Saya ingin ngobrolin sedikit mengenai pendidikan. Bagaimana tanggapan ataupun opini dari Kang Nabil mengenai pendidikan di Indonesia atau mungkin di Garut secara umum nih, gimana? Untuk pendidikan memang secara general banyak peningkatan, mulai dari sistem yang terus diperbaharui dan lain sebagainya, tapi kita juga perlu fair gitu ya. Dari sistem yang udah ada, masih ada beberapa masalah, khususnya masalah-masalah secara geografis gitu ya. Karena kan yang semakin maju itu karena mendapatkan akses yang terbuka pada pendidikan tersebut. Tapi untuk daerah-daerah 3T gitu ya, yang di teman-teman kita yang di desa dan sebagainya masih kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan tersebut. Biasanya kan daerah 3T itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan finansial gitu ya, ekonomi, budaya, sosialnya yang masih belum stabil. Nah, harapannya itu pendidikan ini tuh bisa merata gitu ya di setiap daerah, baik di desa maupun di kota, kita sama-sama bisa meningkatkan pendidikan itu sendiri, apalagi sistemnya gitu ya, sistem yang terpusat di atas bisa memberikan pemerataan sistem pendidikan yang ada di bawahnya gitu. Jadi permasalahan-permasalahan itu yang memang harus jadi concern kita bersama untuk bisa kita atasi dan kita selesaikan permasalahan tersebut itu gitu ya. Dan untuk harapan sendiri gitu ya Kang, untuk pendidikan ada salah satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar menyampaikan bahwa pendidikan ini tuh menjadi hak setiap warga negara gitu ya. Dan warga negara wajib mengikutinya dan pemerintah itu wajib membiayainya gitu ya. Dan harapannya isi dari pasal tersebut bisa terrealisasi sebagaimana mestinya. Jadi harapannya teman-teman kita yang memang masih terganggu atau masih belum stabil secara finansial, ekonomi, tidak menjadi alasan utama untuk tidak mengikuti pendidikan gitu ya. Apalagi pendidikan formal gitu lah ya khususnya. Jadi harapannya pemerataan dari hak pendidikan tersebut bisa kita dapatkan oleh semua warga negara Indonesia gitu ya, karena ya salah satu keberhasilan daripada kualitas sumber daya manusia di satu negara adalah pendidikan menjadi salah satu substansi utama untuk mencapai pada harapan tersebut gitu Kang. Ini nanya dulu saya, Nabil pakai KIP atau enggak? Saya enggak ya, jadi mana ya? Ya tapi ya alhamdulillah selama di kampus saya selalu berupaya berikhtiar. Iya, nyari beasiswa gitu ya. Ada satu yang nyangkut waktu itu, jadi ada beasiswa dari kampus, saya coba ikut wawancara, ada beberapa step yang harus dilewati, ya alhamdulillah dapat gitu ya. 2 kali saya dapat beasiswa yang ada di kampus gitu Kang. Kang Nabil, saya pengen ini, mungkin ada beberapa teman-teman yang istilahnya masih, tadi kan disinggung mengenai kekhawatiran biaya untuk kuliah ya. Boleh deh Kang Nabil sampaikan, nanti semasa kuliah itu pasti ada beberapa beasiswa ya? Banyak banget kan ya? Boleh dikasih tahu deh, ada beasiswa apa aja dulu waktu? Nah, untuk teman-teman semua gitu ya, karena di Undang-Undang Dasar itu ada kalimat yang menyampaikan bahwa pendidikan itu menjadi hak setiap warga negara, dan tentunya ada beberapa opsional jika teman-teman merasa masih kurang stabil dalam finansial. Banyak banget beasiswa yang bisa teman-teman pilih gitu ya. Ada beasiswa bidik misi kalau dari pemerintah gitu ya. Terus juga kalau dari swasta itu tentunya juga banyak banget, ada JFLS, terus juga ada beasiswa Jarum, dan ada beasiswa-beasiswa dari pihak swasta yang lainnya juga. Jadi tentunya banyak banget, dan biasanya dari pihak kampus juga memberikan peluang untuk mendapatkan beasiswa tersebut juga gitu ya Kang, karena setiap kampus pasti punya beasiswanya tersendiri. Jadi
nggak usah khawatir gitu ya kalau misalkan dalam ranah kampus gitu ya. Kalau misalkan dalam ranah kampus, teman-teman nggak usah khawatir karena banyak kesempatan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa gitu. Jadi nih saya mengajak semuanya, jika ada kesempatan gitu ya, teman-teman nih anak kelas 12 terutama, jika masih ada kesempatan tapi terkendala dengan istilahnya biayanya belum ada, nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Kita mungkin yang paling sering dengar itu ada KIP Kartu Indonesia Pintar, itu bisa dimanfaatkan ya. Betul. Tinggal dicari aja informasinya. Betul. Belum tadi tambahan dari Kang Nabil, di kampus nggak usah khawatir ya. Selama istilahnya nilainya aman mungkin. Salah satunya itu ya. Biasanya itu selalu jadi persyaratan utama gitu ya. Supaya nilainya ya kalau bisa konsisten dan maksimalnya itu harus bisa terus meningkat gitu. Karena itu menjadi salah satu persyaratan yang memang terikat gitu ya. Gitu. Jadi banyak sekali lah. Jadi saya mengajak, ayo misalnya rasain dulu lah kuliah gitu ya. S1, ada kesempatan lagi S2, LPDP dan seterusnya ya. Baik. Selanjutnya Kang Nabil, ini masih tentang pendidikan sebenarnya. Cuman temanya ke literasi nih. Gimana Kang Nabil melihat istilahnya literasi saat ini? Yang informasi yang sudah saya dapatkan gitu ya, terkait literasi ini kan memang masih di bawah rata-rata literasi Indonesia ini tuh gitu ya teman-teman. Jadi harapannya untuk literasi ini tuh setiap waktunya bisa terus meningkat dan berkembang gitu ya, karena ini salah satu substansi yang paling penting juga gitu ya terkait peningkatan pendidikan itu sendiri. Dan ya harapannya dari sistem pemerintahan juga bisa mengadopsi gitu ya bagaimana di negara-negara tetangga yang notabene-nya mereka maju dan literasinya juga bagus, bisa mengadopsi gitu ya, bisa mengadopsi sistem tersebut supaya ada peningkatan juga literasi di Indonesia itu sendiri gitu ya Kang. Dan mungkin teman-teman ya harapannya mah bisa juga terus meningkatkan literasi itu dengan terus berkunjung ke perpustakaan misalnya, karena kan di setiap daerah pasti punya perpustakaan yang luar biasa bagusnya gitu ya, dan semakin banyak ide-ide kreatif di perpustakaan tersebut supaya peminat pembacanya juga semakin meningkat. Jadi ya harapannya mah teman-teman bisa terus meningkatkan literasi tersebut gitu Bang. Ditambah mungkin sekarang kan pengetahuan tiap detik ada aja yang baru ya, gitu ya. Jadi kita harus senantiasa istilahnya stay relevan. Jadi terus beradaptasi dengan perubahan zaman ya. Benar. Oke. Baik. Kalau misalkan boleh deh Kang Nabil share salah satu buku yang istilahnya sampai saat ini ngena banget. Buku yang pernah saya baca itu ada Positive Life, Positive Vibes gitu ya. Itu sangat menginspirasi banget. Dan ada salah satu kalimat yang sangat berkesan di buku tersebut. Jangan sibuk membuat orang lain terkesan, tapi buatlah dirimu sendiri terkesan dan jadilah versi terbaik dirimu sedapatnya gitu ya. Dan itu sangat berkesan banget gitu, karena kan sekarang itu banyak orang-orang yang sibuk untuk mencari validasi orang lain gitu ya, dan membuat ya pengen dirinya itu terkesan. Justru itu bakalan capek ke kitanya gitu ya Kang. Tapi kalau misalkan kita mengupayakan terbaik untuk diri kita sendiri dan ada upaya untuk membuat diri kita itu terkesan, ya pasti pandangan orang lain juga pasti bakalan bagus ke kitanya gitu Kang ya. Ya, jadi ini menarik ya. Jadi gara-gara adanya tombol like itu ya. Tombol love. Jadi kita betul nih, ini istilahnya menjadi PR bersama gitu. Tadi menarik kata-katanya. Jadi untuk mengejar like itu emang menjadi kecanduan sendiri ya. Betul. Menjadi candu sendiri. Betul. Kita istilahnya khawatir nih ketika misalkan kok like-nya berkurang, itu menjadi jadi kecanduan sendiri. Betul. Tapi tadi disampaikan betul sekali bahwa seharusnya kita membuat kesan ya ke diri sendiri aja dulu ya. Yang lainnya mah gak usah khawatir. Betul. Baik, selanjutnya nih mengenai Indonesia Emas tahun 2045. Ini istilahnya wacana sering kita dengar ya, baik di sosial media ataupun mungkin di tongkrongan-tongkrongan nih. Optimis apa Kang Nabil melihat Indonesia nanti? Tentunya harus optimis. Optimismenya harus benar-benar tinggi gitu ya Kang. Jadi untuk harapan, untuk optimisme, ya insya Allah 2045 emas itu bakalan terwujud gitu ya. Tapi gini teman-teman, ketika berbicara Indonesia Emas 2045 berarti kita berbicara tentang apa yang kita lakukan hari ini gitu ya. Dan harapannya teman-teman bisa terus menjadi salah satu pionir atau menjadi salah satu aktor untuk mewujudkan Indonesia Emas tersebut. Mulai dari pendidikan, literasi, itu kan juga harus kita
tingkatkan juga gitu ya, dan harapannya kita semua itu bisa menjadi salah satu aktor untuk meningkatkan substansi-substansi tersebut agar Indonesia 2045 ini tuh terwujud sebagai Indonesia emas gitu kan. Jadi kita siapkan bareng-bareng Betul ya. banget, ya. Betul ya, kita siapkan bareng-bareng, jangan sampai nanti menjadi generasi cemas. Betul banget. Karena berbicara 2045 itu kan ada yang bilang kita tuh lagi masanya bonus demografi, tapi jangan lupa juga ada bencana demografi kalau misalkan itu tidak terwujud gitu ya. Bisa aja di 2045 itu malah banyak konflik-konflik sosial, kayak misalkan perekonomian tidak stabil, pendidikan semakin menurun dan lain sebagainya. Jadi tetaplah pada jalur yang benar gitu ya untuk bisa mewujudkan Indonesia emas 2045 gitu kan. Ya. Jadi kita siapkan sama-sama untuk istilahnya mengejar berbagai peluang ya. Betul banget. Gitu ya. Kita kejar beberapa peluang karena dengan era internet saat ini, kemudian ada mungkin sekarang era kecerdasan buatan, itu akan banyak sekali peluang-peluang baru yang harus kita persiapkan. Gitu ya. Ya mudah-mudahan doa yang sama ya. Kita siapkan, kita optimis dan menjadi generasi emas tahun 2045 ya. Baik. Selanjutnya Kang Nabil, saya istilahnya mau ngobrolin mengenai kebahasa Inggrisan nih, yang mana itu adalah salah satu mungkin skill yang harus kita persiapkan ya, karena nanti bahasa Inggris itu menjadi salah satu skill yang istilahnya supaya kita bisa bersaing di global. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Kang Nabil? Penting banget Kang, karena bahasa Inggris ini tuh bahasa yang universal. Artinya ketika kita ingin bersaing di dunia global, bahasa Inggris ini tuh menjadi penunjang utama untuk kita bersaing di sana gitu ya. Dan bahasa Inggris ini tuh menjadi bahasa komunikasi setiap negara. Dan ya harapannya skill dari bahasa Inggris ini tuh terus bisa ditingkatkan supaya nanti kita bisa bersaing di dunia global gitu kan. Oke, baik, menarik ya. Baik, selanjutnya mungkin ini Kang Nabil menjadi pertanyaan terakhir mungkin ya. Ada pesan nggak buat teman-teman yang sedang menyaksikan, sekaligus mungkin closing statement dari Kang Nabil, silakan. Pesan yang ingin disampaikan, tidak ada jalan pintas untuk menjadi pantas, maka lakukanlah yang terbaik sedapatnya dan menjadilah versi terbaik untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Oke, ini menarik ya. Baik, Kang Nabil, hatur nuhun untuk waktunya ya, untuk diskusinya, untuk ngobrolnya. Ya mudah-mudahan tadi ya beberapa harapan dan cita-cita baik itu untuk Kang Nabil sendiri ataupun untuk paguyuban Mojang Jajaka itu semakin lebih baik gitu ya. Dan istilahnya lancar lah semuanya ya. Nuhun ya, Bil ya. Siap. Terima kasih juga Kang atas undangannya. Semoga nanti kita sama teman-teman yang lain juga masih makin banyak ide-ide kreatif gitu ya untuk bisa berkontribusi pada pengembangan kedaerahan gitu kan. Iya, terutama untuk Garut ya. Jadi kita bangun bareng-bareng. Nah ini tadi disampaikan Kang Nabil, kita era kolaborasi, hayu orang bareng-bareng istilahnya untuk Garut juara ya. Jabar juara, Garut juara juga ya. Dan juga mungkin doa kami juga ya, istilahnya dari Primaris dan teman-teman dari Primaris untuk nanti di ajang Jawa Barat ya. Provinsi ya. Nanti kan ada perwakilan Garut, ya semoga dapatkan hasil yang terbaik ya. Baik, nuhun ya Kang Nabil. Siap. Baik, teman-teman, itulah Kang Nabil dari Mojang Jajaka Garut 2023. Terima kasih.